Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi bersama aku Aprilia Zahara, mahasiswa semester 4 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, di sini aku akan membuat catatan refleksi kembali untuk pertemuan ke-12 kemarin. Kita bersama-sama diskusi kembali bersama kelompok 2, yakni kita membahas tentang strategi penyusunan TOR, peliputan untuk berita dan artikel di media massa. Oke, sebelum itu aku akan menjelaskan tentang apa sih TOR itu. Oke teman-teman, jadi TOR itu adalah Term of Reference atau biasa disebut dengan TOR, yakni adalah dokumen perencanaan peliputan yang membantu wartawan bekerja secara sistematis dan akurat. Nah, TOR ini juga mencangkup latar belakang, tujuan, metode, serta jadwal peliputan agar sang wartawan meliput dengan secara sistematis dan teratur. Oke, adapun definisi TOR dalam konteks media massa nih teman-teman, yakni TOR biasanya disusun oleh tim redaksi dan berisi informasi seperti latar belakang, tujuan, visi proyek, serta data narasumber. TOR juga membantu wartawan dalam liputan mendalam dengan menyediakan kontak narasumber dan panduan peliputan. Nah, adapun manfaat pembuatan TOR dalam meliput berita dan artikel di media massa. Nah, teman-teman, ini ada manfaatnya pembuatan TOR ini dalam berita ataupun artikel ya. Jadi, pembuatan TOR ini membantu menetapkan tujuan yang jelas, mengelola ekspektasi redaksi dan pembaca, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses jurnalistik. Dengan demikian, TOR memastikan kualitas, konsistensi, dan integritas konten yang dihasilkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap media massa tersebut. Nah, ada beberapa manfaat yang lebih spesifik. Yang pertama, pembuatan TOR ini dapat menentukan fokus dan tujuan. Jadi, berfungsi sebagai panduan awal nih, agar penulis memiliki arah yang jelas dalam menentukan tujuan, topik, dan target audiens, sehingga tidak perlu menebak kebutuhan klien ataupun editor. Nah, yang selanjutnya yakni pembuatan TOR ini menghindari kesalahpahaman. Apa yang dimaksud dengan menghindari kesalahpahaman? Nah, pembuatan TOR ini untuk menyatukan persepsi semua pihak yang terlibat seperti editor, penulis, serta narasumbernya, sehingga mencegah perubahan mendadak atau konflik karena perbedaan interpretasi. Nah, selanjutnya manfaat yang ketiga ada meningkatkan efisiensi, di mana dengan TOR ini penulis bisa langsung merancang nih struktur tulisan dan riset secara tepat, menghemat waktu juga dan sumber daya dalam proses penulisan. Nah, manfaat yang keempat yakni alat evaluasi dan monitoring. Jadi, pembuatan TOR ini juga membantu mengevaluasi hasil tulisan, apakah sudah sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup, serta memudahkan monitoring agar tetap pada jalur yang benar. Nah, teman-teman, adapun langkah-langkah pembuatan TOR untuk berita di media massa nih. Yang pertama itu kita harus menentukan topiknya, yang dimana di sini kita menentukan tema besarnya, liputan apa yang jelas, serta mencerminkan inti masalahnya. Dan yang kedua, kita membuat latar belakang masalahnya. Dan yang ketiga, membuat angle-nya ataupun dari segi sudut pandangnya. Yang dimana ini pun memilih sudut pandang ini yang relevan agar fokus dan sesuai dengan urgensi, konteks zaman, dan ciri khas media. Nah, yang keempat yakni ada pembagian tulisan, yang dimana pembagian tulisan di sini terutama jika liputan membutuhkan laporan mendalam dengan pembagian yang terstruktur. Nah, yang kelima ada menentukan narasumber, yang dimana menentukan narasumber ini juga harus berdasarkan kompetensi dan relevansi dengan topik mulai dari pelaku, korban, saksi mata, hingga pengamat.
Nah, langkah yang keenam ini ada daftar pertanyaannya. Jadi, kita membuat daftar pertanyaan agar tetap terfokus gitu ya, menggali informasinya juga tepat untuk diwawancari oleh kepada narasumber. Oke, yang ketujuh yakni ada data dan dokumen, yang dimana mengumpulkan data dan dokumen ini juga sangat penting ya untuk memperkuat tulisan. Nah, yang kedelapan ada observasi, yang dimana melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan itu untuk menggambarkan nih seperti apa nyata atau tidaknya gitu ya. Terutama ini juga untuk bukti di media cetak, radio ataupun TV. Oke, yang kesembilan yakni ada rancangan foto dan grafis, yang dimana kita harus merencanakan elemen-elemen elemen visual seperti apa yang pantas untuk disinkronkan dari tulisan dan narasi. Nah, yang ke-10 ada deadline, yang dimana kita harus ada batas waktunya pengerjaan agar semua pihak bisa mengikuti alur kerja dan tepat waktu. Oke teman-teman semua, mungkin kesimpulannya daripada pembuatan TOR ini, TOR term of reference, yang dimana merupakan panduan untuk terstrukturnya dalam peliputan berita dan penulisan artikel, yang dimana TOR juga membantu jurnalis dalam merancang, menjalankan, dan menilai peliputan secara efektif. Mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan dalam catatan refleksi pada kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang, mungkin itu datangnya dari aku. Jika ada kata-kata yang benar, itu mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih banyak. Dari aku itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.